Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Para pendengar yang budiman, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam rubrik komunikasi Islam. Pada kesempatan ini, kita akan berbincang tentang satu konsep mendasar dalam komunikasi. Konsep tersebut adalah relationships, atau dalam bahasa kita disebut sebagai hubungan-hubungan. Hubungan itulah yang menjadi awal terjadinya komunikasi. Tanpa adanya hubungan, maka tidak akan muncul komunikasi. Komunikasi adalah unsur dasar dalam kehidupan sosial, dan pemahaman tentang proses ini dapat menjadi alat yang sangat kuat untuk membina hubungan positif dan produktif dari semua jenis hubungan. Setiap diri kita berperan dalam berbagai hubungan. Misalnya, hubungan dengan teman kerja, hubungan dengan ayah kita atau dengan ibu kita, hubungan dengan suami atau dengan istri kita, hubungan kita dengan teman sekamar, hubungan kita dengan saudara-saudara kita, hubungan kita dengan bos kita, dan yang lain-lainnya. Apa itu hubungan? Pendengar yang budiman, terkadang istilah hubungan digunakan untuk hanya menyebut adanya persahabatan. Padahal hubungan bisa jadi adalah sesuatu ikatan yang melibatkan keintiman emosional dan juga bahkan hubungan seksual. Pendengar yang budiman, hubungan merupakan relasi yang terjadi dari unit sosial yang satu dengan yang lainnya. Jadi tidak hanya antar individu, tetapi kadangkala individu itu mewakili satu unit sosial. Misalnya, hubungan yang terjadi antara guru dan siswa. Hubungan antara kiai dengan santri, hubungan ayah dengan anaknya, hubungan ibu dengan anak perempuannya, hubungan direktur dengan karyawannya, hubungan dokter dengan pasiennya, dan juga termasuk hubungan antara rakyat dengan penguasanya. Setiap hubungan adalah unik. Hubungan santri dengan kiai berbeda dengan hubungan murid dengan guru. Dan berbeda juga dengan hubungan antara mahasiswa dengan dosen. Meskipun ketiga-tiganya sama-sama dalam hubungan belajar. Sama-sama dalam hubungan menuntut ilmu. Tetapi hubungan ketiganya itu sungguh berbeda.
Demikian pula hubungan penguasa dengan rakyatnya. Hubungan antara raja dengan rakyat tentu berbeda antara hubungan seorang presiden dengan rakyatnya. Demikian pula hubungan seorang khalifah dengan rakyatnya juga berbeda. Pendengar yang budiman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara umum hubungan itu dapat dikelompokkan. Yang pertama adalah hubungan personal antara 2 atau 3 orang. Misalkan hubungan kakak dengan adik, hubungan orang tua dengan anak. Kemudian hubungan tugas, misalkan dokter dengan pasien. Hubungan antara tentara dengan komandannya. Kemudian ada hubungan yang berorientasi sosial, misalkan hubungan bertetangga. Kemudian ada juga hubungan ditinjau dari rentang waktunya, ada hubungan jangka pendek, ada juga hubungan jangka panjang. Hubungan jangka pendek misalkan hubungan jual beli, hubungan bisnis. Kemudian kalau hubungan jangka panjang misalnya adalah pernikahan. Kemudian ada hubungan yang bersifat intim, kalau ditinjau dari kedalamannya, kedekatannya. Hubungan ini bisa berupa hubungan persaudaraan, hubungan persahabatan, dan hubungan pernikahan. Atau hubungan itu hanyalah hubungan biasa saja, seperti halnya hubungan kita dengan teman kuliah atau teman sekolah. Itu adalah hubungan yang bersifat biasa. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, terdapat banyak sekali hubungan-hubungan dalam kehidupan kita. Dan kehidupan kita akan positif dan produktif. Dan juga tentunya akan bernilai ibadah kalau kita bisa menempatkan hubungan itu di dalam tempatnya. Nah, mari kita lihat bagaimana Islam memandang hubungan-hubungan tersebut. Ketika manusia lahir di dunia ini, maka mereka pertama kali membangun hubungannya dengan orang tuanya. Bahkan sejak di dalam kandungan, ya si bayi sudah bisa mendengar. Berarti ibu ya yang mengandungnya dialah orang yang pertama kali berbicara dengan bayinya. Bisa dengan ucapan, bisa juga dengan usapan di perutnya, bisa juga dengan lantunan doa kepada Allah. Nah, ini adalah satu bentuk hubungan antara orang tua dengan anaknya, terutama hubungan ibu dengan anaknya. Oleh karena itu, di dalam Islam ditekankan bagaimana membangun hubungan antara anak dengan orang tua. Orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan nama yang baik, untuk mendidik agama, untuk kemudian mengarahkan kehidupannya. Kemudian anak wajib untuk senantiasa berbakti kepada orang tuanya. Tidak boleh membantah, tidak boleh berkata-kata kasar. Bahkan dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita itu berkata yang sebaik-baiknya kepada orang tua kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan
supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uffin. Kemudian apabila salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan kepadanya atau kepada mereka berdua perkataan wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Sungguh luar biasa. Di dalam Islam, orang tua yang sudah renta itu hidup bersama dengan anak-anaknya. Dan anak-anaknya senantiasa merawat mereka, menjaga mereka, dan mengucapkan kata-kata yang mulia. Ini. Kenapa? Karena anak-anak tahu bahwa ridho Allah itu tergantung dari ridho kedua orang tuanya. Tentu berbeda dengan tata kehidupan maupun agama di luar Islam, yang bisa jadi tidak menempatkan orang tua itu sebagai kunci dari keridhoan Sang Pencipta. Maka di negara-negara yang maju, orang tua itu dimasukkan ke panti-panti jompo. Mereka akhirnya mati dalam kesepian, tidak dikelilingi anak-anaknya, tidak dikelilingi oleh cucu-cucunya. Kemudian hubungan yang selanjutnya adalah hubungan antar sesama dalam kehidupan sosial ini. Hubungan antara saya dengan Anda atau hubungan kita semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan masyarakat itu sebagaimana kapal. Ada yang berdesak-desaan di dek bawah, sehingga mereka kesulitan untuk menunaikan hajat mereka. Kemudian ada yang ada di atas, di dek atas, mereka mudah mengakses air, ya, mendapatkan udara yang segar. Nah, suatu ketika yang bawah itu mengatakan bagaimana kalau kita lubangi saja dinding kapal ini sehingga kita mudah untuk mengambil airnya. Nah, kalau orang itu dibiarkan, kemudian orang yang lain tidak mengingatkan atau mencegahnya, maka yang tenggelam tidak hanya yang di bawah, tetapi semuanya ikut tenggelam. Oleh karena itu, di dalam Islam ditekankan amar ma'ruf nahi mungkar. Menyeru, mengajak, menganjurkan untuk melaksanakan kebaikan, yaitu Islam, dan mencegah kemungkaran, kemaksiatan, ketidaktaatan kepada Allah. Dan kadangkala menghadapi orang-orang yang akan berbuat kerusakan itu adalah tidak hanya dengan persuasi, tetapi juga dengan sesuatu yang mungkin bisa dikatakan keras. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fat ayat 29 itu mendeskripsikan gambaran orang-orang yang beriman. Bagaimana relasi yang dibangun di antara mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi mereka berkasih sayang kepada sesama mereka. Nah ini, jadi kerasnya itu bukan karena keras sentimen, bukan
karena kebencian kerasnya, tetapi adalah ketegasan di sini. Karena memang ketika Islam tidak diterapkan, yang akan terjadi adalah kerusakan atau kemunduran. Para pendengar yang budiman, jadi banyak relasi di dalam Islam yang dibangun tidak hanya untuk tujuan positif ataupun produktif, tetapi tidak lain adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam sangat memahami bahwa seringkali ada konflik di antara masyarakat. Ada perbedaan kepentingan di antara mereka. Tetapi Islam dengan jelas menunjukkan bagaimana konflik itu harus ditangani. Yaitu ketika masing-masing berpegang kepada syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika itu memang betul-betul adalah ketentuan dari Allah, hukum Allah, maka ya harus diterapkan. Nah, terkait dengan relasi yang seringkali itu sampai ke titik kritis, yaitu relasi antara penguasa dengan rakyatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggambarkan pemimpin sebagaimana seorang penggembala. Innamal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Pemimpin itu dia adalah penggembala. Dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya atas gembalaannya itu. Jadi seorang penggembala itu dia harus memastikan bahwa gembalaannya itu aman. Kalau ini adalah domba, dombanya tidak diterkam oleh serigala. Dombanya tidak jatuh ke dalam jurang. Dombanya juga tidak tersesat. Nah ini. Selain dombanya adalah dalam keadaan tercukupi makanannya dan tercukupi minumannya. Nah, bagaimana dengan para pemimpin sekarang? Apakah mereka hanya mencukupkan pada rakyatnya agar kenyang, tercukupi kebutuhan-kebutuhannya? Ternyata untuk yang level ini pun mereka tidak mampu. Ya, di tengah pandemi yang seperti ini banyak yang tidak mendapatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Kemudian apakah pemimpin mereka itu melindungi rakyatnya dari terkaman serigala? Melindungi mereka agar tidak tergelincir ke jurang? Yang justru sebaliknya yang ada, yaitu diumpankanlah kepada serigala. Ya, ketika rakyat dieksploitasi, rakyat diperas, dimanfaatkan oleh pihak-pihak asing. Nah, pemerintah tidak melindungi mereka. Kenapa? Ya karena hubungan yang ada dibangun oleh keyakinan, oleh akidah yang berbeda dengan Islam. Presiden dengan rakyatnya itu lahir dari tata nilai di Yunani, di mana di sana dikenal pandangan manusia itu adalah homo homini lupus, yaitu manusia itu adalah serigala bagi sesamanya. Atau yang lebih keras lagi nanti kalau politiknya mengadopsi filsafat
Machiavellis, yang mana seorang raja itu harus menjadi singa, penguasa menjadi singa. Nah, kejahatan yang sering terjadi adalah ketika relasinya itu raja dengan rakyat. Kenapa? Karena raja mengatakan sayalah hukum, rakyat adalah milik saya. Nah, ini berbeda dengan sistem khilafah, di mana baik khalifah maupun rakyat, mereka sama-sama tunduk kepada hukum Allah. Jadi rakyat akan mengevaluasi pemimpinnya berdasarkan ketentuan dari Allah. Apakah sesuai dengan hukum syarak atau tidak. Nah ini, maka kritik-kritik yang keras seperti apapun, selama itu memang ada landasan hukumnya, ada landasan tuntunan Islamnya, maka khalifah tidak akan sakit hati. Tetapi berbeda dalam sistem demokrasi seperti ini, kritik yang keras itu akan mengancam legitimasi, akan menurunkan citra. Maka semua kritik itu dipandang sebagai suatu ancaman. Nah ini pola relationships, hubungan dalam masyarakat kita antara penguasa dengan rakyat yang ternyata berbeda-beda bermacam-macam. Ada yang sangat lalim, sangat zalim, sebagaimana relasi raja dengan rakyatnya, atau yang bersifat oportunis, kemudian rakyat hanya dipentingkan ketika pemilu, seperti halnya dalam sistem demokrasi, ataukah rakyat itu adalah tanggung jawab, gembalaan bagi pemimpinnya, seperti halnya dalam sistem khilafah. Para pendengar yang budiman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Insya Allah akan kita sambung di pertemuan berikutnya. Banyak salah dan khilaf saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.